Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mina Janilawati dari SIG Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil praktikum PGPBL Syara 5, yakni tentang membangun aplikasi perangkat bergerak cuaca lintas platform. Nah, untuk pembangunan aplikasi lintas platform ini, maka kita menggunakan Ionic Framework dengan susunan dalamnya adalah Angular. Nah, kita lanjut ke bagian pembukanya. Nah, apa yang dibutuhkan dalam proyek kali ini? Dalam proyek kali ini tuh kita menggunakan yang pastinya adalah Ionic App-nya, ArcGIS dan APA. Ini masih dibutuhkan untuk penambahan marker dan juga basemap. Dan juga selanjutnya adalah data radar cuaca. Nah, apa itu Ionic App? Ionic App merupakan sebuah aplikasi yang dibangun menggunakan Ionic Framework. Ionic Framework merupakan sebuah framework yang dapat digunakan untuk membangun sebuah hybrid apps. Framework Ionic menggunakan komponen-komponen yang mendukung pengembangan sebuah aplikasi. Nah, selanjutnya adalah ArcGIS API. ArcGIS API merupakan sebuah API yang dikembangkan oleh Esri untuk menampilkan atau mengakses map ke dalam sebuah aplikasi atau website. Jadi nanti dalam website atau aplikasi hybrid yang sedang dibangun, nanti itu dalamnya dapat ditambahkan maps seperti itu. Jadi membuat aplikasi atau hybrid app yang dibuat itu semakin interaktif seperti itu. Nah, selanjutnya adalah data radar cuaca. Layanan citra radar base reflective time terdiri dari data sistem multiradar atau multisensor (MRMS). Layanan ini menyediakan informasi radar cuaca untuk semua radar cuaca gabungan dari Weather Service Doppler Radars atau WSR 88D. Layanan ini mencakup data untuk wilayah Amerika Serikat dan wilayah di sekitarnya. Seperti itu. Selain itu, layanan citra radar base reflektif ini juga memiliki kemampuan WMS atau Web Map Service. Oke, mungkin sekian pengantarnya bisa langsung ke project. Nah, untuk bagian project di sini kita itu menggunakan project dari acara 4, jadi kita hanya melakukan perubahan di dalamnya. Nah, perubahan itu berada di bagian file homepage.ts dan juga file homepage.html. Nah, untuk kita masuk ke homepage.html terlebih dahulu. Pada homepage.html itu hanya ditambahkan satu drop-down list atau ion list yang berisikan drop-down dari basemap yang disediakan seperti itu. Ini ada 5 basemap, yakni street, topographic, satellite, topovector, dan gray vector. Nah, nanti ini besok ini akan diatur dan dipanggil pada bagian homepage.ts. Nah, pada homepage.ts itu yang pertama tentunya bagian atas adalah import, import library atau import item lainnya. Nah, di sini ada satu tambahan import dan ada satu import yang sudah tidak digunakan. Untuk import yang tidak digunakan adalah import geolocation. Kenapa ini tidak digunakan? Karena fokus utama dari titik atau point view saat aplikasi dijalankan itu tidak berada pada posisi relatif atau posisinya sudah ditentukan yakni berada di sekitaran wilayah United States atau Amerika Serikat karena ingin menampilkan dari radar cuaca tadi seperti itu. Nah, untuk import yang ditambahkan adalah import imagery layer. Ini tuh ada di dalam ArcGIS juga. Ini bisa dibentuk basemapnya. Lalu pada export class itu ditambahkan select basemap, tentunya untuk sebagai basemapnya tadi ya. Nah, selanjutnya pada async on init, ini ada deklarasi lokasi lokasi yang tertampil pada saat aplikasi dibuka. Ini itu ada di dengan koordinat ini ada di sekitaran daerah Hillsdale State Park, yaitu Amerika Serikat atau United States, seperti itu. Dengan constant map, basemapnya topo vektor.
Nah, untuk selanjutnya adalah menampilkan peta pada lokasi awal yang telah ditentukan. Nah, ini adalah sebagai eh, penampil petanya. Nah, petanya itu akan dimasukkan ke dalam kontainer yang ada di dalam homepage HTML. Ini. Nah, selanjutnya peta itu akan zoom 7 dengan senternya itu pada lokasi longitude dan latitude yang telah dideklarasikan sebelumnya. Itu pada bagian ini. Itu, nah selanjutnya adalah eh, penambahan layar citra cuaca. Nah, penambahan layar citra cuaca ini itu menggunakan Weather Service FL dengan citra itu ditambah data itu ditambahkan ke dalam aplikasi ini sebagai image layer atau imagery layer. Nah, untuk pengambilannya itu ada di bawah pada bagian tutup kurawal paling akhir, maka ditambahkan cons seperti itu untuk memanggil dari data weather service-nya atau data radar cuacanya. Nah, ini itu berasal dari data data NOAA ada di bagian ini. Ini berasal dari ArcGIS Research Service Directory. Ini ada di bagian, misalnya kita masuk ke dari bagian home. Nah, untuk foldernya, kita itu memilih bagian radar seperti ini. Five folder print ini tuh dari ArcGIS Online ya, jadi map viewer. Radar. Nah, bagian ini dipilih adalah radar base reflectivity time. Nah, ini. Nah, link inilah yang di-copy dan dimasukkan ke dalam project seperti itu. Setelah ditambahkan ini pada bagian URL-nya ini, maka dipanggil tadi di bagian atas seperti ini, yang ditambahkan sebagai imagery layer baru. Nah, selanjutnya adalah penambahan marker. Untuk penambahan marker ini itu ada di mana di titik latitude dan longitude yang telah dideklarasikan sebelumnya tentunya. Itu, nah untuk selanjutnya adalah fungsi untuk mengubah base map. Fungsi untuk mengubah base map itu tadi fungsi yang digunakan untuk menjalankan bagian base tadi ya, yang ionic list gitu. Nah ini ada asynchron change base map sama ya. Ionic change base map. Lalu this map view map base map. This selected base map. Nah, selected base map. Jadi ketika base mapnya dipilih, maka base map itulah yang akan ditampilkan. Itu. Nah, selanjutnya adalah fungsi untuk menambahkan marker ke peta. Oke, pada bagian penambahan marker ini itu dia add marker seperti biasa namanya. Nah, add markernya itu ada di mana? Add markernya ada di bagian latitude dan longitude yang telah dideklarasikan sebelumnya seperti itu. Ini di wilayah United States. Nah, untuk convert marker simbol ini untuk simbol dari markernya sendiri, ini itu dengan warna coklat bagian tengah dan outline-nya itu crown shell seperti krem. Nah, untuk cons marker grafik itu pengaturan dari markernya itu hanya menggunakan poin. Sebagai simbolnya adalah marker simbol. Nah, bagian terakhir adalah menambahkan marker ke bagian map view. Seperti itu. Ya, mungkin langsung ke demo aplikasinya. Nah, ini adalah demo aplikasinya. Di sini dari bagian United States. Nah, karena apa? Hanya di sini karena data radarnya itu hanya untuk wilayah United States dan sekitarnya. Jadi menambahkan markernya juga di wilayah United States. Nah, ini markernya dan ini adalah layer atau imagery layer baru dari data radar citra cuacanya tadi. Gitu. Ini, nah ini base map-nya itu ada sebagai kayak drop down list. Bisa kita ganti ke topografik, dia juga akan berubah tentunya. So, ke satelit, dia juga akan berubah tampilannya.
Double vector juga akan berubah seperti tadi ya, seperti defaultnya. Nah, ini untuk gray vektornya. Ini untuk bagian streetnya. Seperti itu. Oke, mungkin eh, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.